Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor. Nah, teman-teman sekalian, materi yang kita bahas kali ini adalah materi TKP ya, tes karakteristik pribadi ya. Materi ini adalah sudah materi yang ketiga kalau tidak salah. Yang pertama tentang jejaring kerja, yang kedua adalah TI dan komunikasi, yang ini adalah profesionalisme teman-teman ya. Nah, soal yang saya bahas adalah sama teman-teman ya, soal asli tahun lalu ya. Bocoran soal teman-teman, alhamdulillah kita dapat juga ya soalnya. Yang sudah subscribe teman-teman, terima kasih banyak ya sudah dukung saya. Oke, yang belum ya mohon dukungannya teman-teman ya, tinggal diklik saja ya yang tulisan subscribe-nya, selesai teman-teman. Saya akan memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya, asalkan teman-teman juga mendukung saya teman-teman ya. Kalau nonton video saya dan suka terus tidak subscribe ya teman-teman, keterlaluan ya. Oke. Nah, oke teman-teman, soal yang saya bahas sebanyak 5 nomor teman-teman. Oke, sebelum kita bahas soalnya ya, kita bahas dulu teman-teman materi apa itu tentang sikap profesional ya. Kita lihat. Saya sudah punya materi ya, saya juga ambil dari referensi ya, dari internet. Nah, saya dapat dari internet teman-teman, katanya sikap profesionalisme itu ada 9 ada 9 sikap ya dalam bagaimana kita bekerja ya, dalam kantor ya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita diserai tugas, bagaimana kita punya sikap profesionalisme teman-teman ya. Yang pertama adalah satu, tepat waktu ya teman-teman. Nah, tepat waktu teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau sudah lulus PNS ya, usahakan tepat waktu teman-teman datang ya. Jadi jangan terlambat. Itu bagian dari profesionalisme teman-teman sebagai PNS ya. Yang kedua adalah kompeten. Artinya teman-teman ya, kita memiliki keahlian ya, atau kita kompeten dalam dalam pekerjaan yang kita hadapi ya, seperti itu. Yang ketiga adalah menghargai waktu ya, atau deadline ya. Maksudnya begini teman-teman, kalau dikasih tugas ya oleh bosnya atau mungkin oleh atasan, itu kita tidak boleh teman-teman menunda ya. Artinya kalau hari ini selesaikan hari ini teman-teman ya, tidak boleh dibawa pulang ke rumah ya. Karena itu adalah tugas kita yang harus diselesaikan hari ini teman-teman. Jadi kalau seandainya atasan menyuruh kita selesaikan, maka selesaikan hari ini teman-teman. Tidak boleh ditunda-tunda ya. Oke, seperti itu. Oke, sikap yang keempat teman-teman, mengembangkan integritas. Yang poin di sini adalah mengenai kejujuran teman-teman. Ini penting sekali dalam dunia kerja ya, teman-teman harus jujur ya. Itulah bagian dari sikap profesional. Yang kelima adalah bersikap sopan teman-teman. Bagaimana kita berbicara sama rekan kerja ataupun sama atasan, itulah bagian dari juga sikap profesional. Yang keenam adalah menghormati rekan kerja. Ini wajar ya, menghormati rekan kerja. Yang ketujuh adalah jangan bergosip. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya masih jam kerja teman-teman, nanti di kantor itu tidak boleh bergosip. Itu bagian dari sikap profesional ya. Ini mungkin minta maaf ya, ini mungkin yang sering dilakukan oleh ibu-ibu ya. Mohon maaf ibu-ibu teman-teman, mohon maaf ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak tidak masalah mungkin ya. Kantor merupakan tempat di mana Anda harus bekerja, bukan bergosip. Nah, oke, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda malah bergosip di kantor dengan rekan kerja lainnya. Manfaatkan waktu Anda dengan baik di tempat kerja, jangan sia-siakan dengan hal yang tidak penting. Yang 8, jangan membawa pekerjaan pribadi kantor. Oke, ini adalah bagian juga dari sikap profesional. Tidak boleh membawa kerjaan di rumah ke kantor ya. Yang ke-9 adalah perhatikan penampilan. Harus penampilan rapi ya dan sopan teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, kita bahas soal 5 nomor. Kita mulai dari soal nomor 1. Baik, soal nomor 1 teman-teman. Soalnya begini. Nena adalah karyawan yang bertugas melayani keperluan masyarakat di kantor kelurahan. Suatu hari, anak sulung
anak sulungnya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Pada saat yang sama, masih ada tugas penting yang harus dikerjakan pada hari itu. Apa yang sebaiknya Nena lakukan? Ya, teman-teman sekalian, ini sekali lagi ini adalah soal tahun lalu ya. Seperti tahun lalu, teman-teman, ini bukan soal buatan tapi soal asli tahun lalu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya jawab soal ini, saya bisa simpulkan tadi yang masalah 9 sikap kerja ya, bahwa kita harus bekerja tuntas, teman-teman ya. Jadi harus bekerja tuntas dan semangat ya. Tidak boleh tidak boleh menunda pekerjaan ya, seperti itu. Kalau diberikan tugas, selesaikan hari itu juga, teman-teman ya. Kita lihat. Jadi Nena ini adalah karyawan ya. Dia mempunyai tugas melayani keperluan ya masyarakat di kantor kelurahan. Suatu hari anak sulungnya sakit, teman-teman. Nah, ya. Tapi saat yang sama dia juga punya tugas di kantor yang harus selesai hari ini ya. Apa yang harus dilakukan oleh Nena ya? Mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya. Sebisanya, teman-teman ya. Sekalipun hati tidak tenang. Ini bukan bagian dari sikap profesional. Sebisanya ya. Saya tidak sepakat dengan ini, teman-teman. Nah, B, memilih tugas kantor yang dapat dibawa pulang dan menyelesaikan di rumah. Teman-teman sekalian, tadi yang bagian dari sikap profesional adalah tidak boleh membawa pekerjaan rumah ke kantor ataupun kantor ke rumah. Kalau dikasih tugas, teman-teman, selesaikan hari itu ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah. Tidak boleh membawa pulang tugas ke kantor ke rumah ya. Harus dikerjakan juga di kantor saat itu. C, memilih pekerjaan yang harus ia selesaikan pada hari itu dan yang dapat diteruskan besok. Teman-teman, bagaimana teman-teman? Ini salah. Kenapa? Karena harus selesai hari itu juga ya. Jadi ingat ya, namanya sikap profesional adalah bekerja tuntas ya. Kerjakan hari ini, teman-teman. Jangan tunda sampai besok ya. Jadi C salah, teman-teman. D, meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. Teman-teman, di kantor teman-teman, bagian dari sikap profesionalisme, teman-teman, jika diberi tugas, maka jangan berikan tugas itu kepada orang lain. Kerjakan sendiri. Kenapa? Karena itu adalah tugas Anda ya. Salahnya di mana? Meminta bantuan kolega atau ya bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, teman-teman. Itu tugas Anda, bukan tugas kolega, teman-teman. Jadi salah untuk D. Jawabannya adalah alfa. Nah, kita lihat. Error ya. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantarkan anak ke rumah sakit. Nah, teman-teman sekalian, ini poin yang paling tinggi 5. Kenapa? Karena tugasnya tuntas, teman-teman ya. Nanti tugas selesai, tugas selesai baru dia pulang ke rumah untuk mengantarkan anak ke rumah sakit, teman-teman ya. Mungkin kondisinya anak juga belum terlalu parah ya, makanya bisa seperti ini ya. Jadi teman-teman ingat bahwa kata kuncinya adalah kerja tuntas ya. Ingat ya, teman-teman ya, kerja tuntas. Nah ya, tidak boleh menunda pekerjaan. Inilah sikap profesionalisme yang dalam dunia kerja ya. Kita masuk, teman-teman, ke soal nomor 2. Baik, nomor 2, teman-teman. Almira ditugasi membuat rencana perayaan 17 Agustus di lingkungan RW, dan acara itu harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Almira? A, mengerjakan dan memutuskan sendiri rencana itu, agar dapat berjalan baik. B, membuat tim yang terdiri atas anak-anak muda dan mendorong setiap orang memberikan ide. C, menggunakan bentuk kegiatan tahun sebelumnya dengan mengubah beberapa hal. D, mengidentifikasi kebutuhan yang akan diperlukan dalam acara itu. E, mempelajari acara tahun sebelumnya dan membuat ulang rencana tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, kata kuncinya di soal ini adalah acara tersebut harus berbeda ya, harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Bagaimana caranya agar kalian tahu ya bentuk acara tahun kemarin? Ya harus ya, teman-teman, harus pelajari tahun kemarin apa yang bentuknya bagaimana ya. Tapi kita lihat sebentar dulu ya, kita lihat.
A. Mengerjakan dan memutuskan sendiri rencana itu agar dapat berjalan baik. Apakah dengan seperti ini ya sudah sudah bisa ditahu acara tahun-tahun kemarin? Ya, kita belum bisa sembuhkan ya teman-teman. Jadi kita mungkin ini masih kita beri mungkin masih bagus ya. B. Membuat tim yang terdiri atas anak-anak muda dan mendorong setiap orang memberikan ide. Ya, kita simpan dulu teman-teman. Menggunakan bentuk kegiatan tahun sebelumnya dengan mengubah beberapa hal. Teman-teman, sudah diinstruksikan bahwa kegiatan itu harus berbeda dari tahun sebelumnya, teman-teman. Di sini masih menggunakan bentuk tahun sebelumnya. Salah ya. Oke. D. Mengidentifikasi kebutuhan yang akan diperlukan dalam acara itu. Tidak ada teman-teman hubungannya mengidentifikasi kebutuhan ya dengan tugas yang diberikan teman-teman ya. Jadi tugasnya ini adalah disuruh memikirkan bagaimana caranya rangkaian acara supaya berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Jadi tidak ada hubungan dengan mengidentifikasi kebutuhan ya, seperti itu. Nah, mempelajari acara tahun sebelumnya dan membuat ulang tahun ini. Nah, teman-teman, ini juga bagus, teman-teman ya. Sekarang kita eliminasi antara tiga ini. A. Mengerjakan dan memutuskan sendiri rencana tersebut agar dapat berjalan baik. Oke. Nah, teman-teman, antara A dan E, saya kurang sepakat dengan A. Kenapa? Karena ya dia tidak mempelajari acara tahun kemarin seperti apa ya. Oke. Nah, B. Membuat tim yang terdiri atas anak-anak muda dan mendorong setiap orang memberikan ide. Teman-teman sekalian, sama dengan tadi nomor 1 bahwa jika kalian diberikan tugas, maka selesaikan tugas itu, tidak usah meminta pertolongan kepada orang lain, teman-teman ya. Jadi ini tidak boleh ya, bukan bagian dari sikap profesionalisme, teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah poin 5 ya. Oke teman-teman, itu soal CPNS tahun 2019. Kita masuk soal nomor 3. Baik, soal nomor 3. Revana merupakan kapten tim futsal putri yang dimiliki Karang Taruna yang sore ini akan mengikuti turnamen tingkat desa. Namun, adiknya meminta untuk diantarkan ke dokter karena sakit perut. Cuma sakit perut teman-teman ya. Padahal Revana harus segera berangkat ke lokasi pertandingan. Yang seharusnya ia kerjakan adalah apa? Oke. A. Pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa, kemudian langsung ke area pertandingan. B. Menelpon manajer tim dan menceritakan kondisinya untuk mencari alternatif lain. C. Mencari kerabat yang bersedia mengantarkan adiknya agar dia bisa berkonsentrasi pada pertandingan. D. Mengantar adiknya ke rumah sakit tanpa memberitahu teman satu timnya. E. Meninggalkan adiknya untuk berangkat mengikuti turnamen ya. Untuk kita lihat teman-teman, yang mana yang paling pas ya, ketika Revana mau segera bertanding, adiknya sakit perut, mau diantar ke rumah sakit, teman-teman. Hanya sakit perut ya, bisa alternatif lain teman-teman ya. Kita lihat. Pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa, kemudian langsung ke area pertandingan, teman-teman ya. Ya, teman-teman, ini saya tidak sepakat karena ke rumah sakit dengan tergesa-gesa ya. Oke. Hal-hal yang tergesa-gesa itu tidak bagus, teman-teman. Jadi A salah ya. Nah, B. Menelpon manajer tim dan menceritakan kondisinya untuk mencari alternatif lain. Teman-teman, kita simpan dulu ya, teman-teman ya, simpan dulu. B. Mencari kerabat yang bersedia mengantarkan adiknya agar dia bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Kita simpan dulu. D. Mengantarkan adiknya ke rumah sakit tanpa memberitahu teman yang satu timnya, teman-teman. Ini adalah sebuah sikap yang tidak bagian dari profesionalisme. Kenapa? Karena tidak ada informasi ya, tanpa memberitahu teman satu timnya. Jadi D salah ya. Oke. E. Meninggalkan adiknya untuk berangkat mengikuti turnamen, teman-teman. Ini juga tidak ada tidak bagus. Kenapa? Karena ya tidak ada solusi untuk adiknya, teman-teman ya. Tidak ada solusi untuk adiknya ya. Oke. Tidak bagus, teman-teman. Jadi kita juga harus punya sisi kemanusiaan. Antara B atau C. Menelpon manajer tim dan menceritakan kondisinya untuk mencari alternatif lain. Ya, saya ini tidak sepakat karena ini juga merupakan bisa saja dia mau menghindar ya dari
dari futsal ya, dari kegiatan tersebut, padahal si Revana ini sangat dibutuhkan sekali untuk ikut dalam pertandingan ya. Jadi ini saya kurang sepakat untuk B. Nah, yang paling pasti, yang paling tinggi nilainya adalah C. Kenapa? Mencari kerabat yang bersedia mengantarkan adiknya agar dia bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Apa artinya teman-teman? Ini hanya sakit perut teman-teman ya, bukan sakit berat ya. Jadi bisa kalau dia punya teman kerabat, iya, tapi teman-teman baru bisa nanti kerabatnya yang antar ke rumah sakit, dia fokus ke pertandingan. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil apa namanya, pengetahuan dari materi ini ya. Saya doakan teman-teman lulus CPNS tahun depan ya. Amin. Kita masuk ke soal nomor 4. Baik, nomor 4 teman-teman. Mia sudah mengajukan surat cuti untuk minggu depan, tetapi kepala sekolah mengingatkan bahwa ada beberapa tugas yang harus diselesaikan bulan ini. Apa yang harus saya lakukan jika saya sebagai Mia? A. Sambil mengambil cuti, saya mengerjakan tugas itu. B. Saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sudah cuti. C. Saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. D. Saya kerjakan tugas setelah cuti. E. Saya tetap cuti karena sudah menjadi hak saya. Nah, ya, teman-teman, kata kunci dari sikap profesional adalah ingat bekerja tuntas. Ya, oke, ingat ya teman-teman ya, bekerja tuntas, selesaikan tugasmu teman-teman ya. Itu adalah yang dibutuhkan dalam kantor dunia kerja teman-teman. Kita lihat, sambil cuti saya mengerjakan tugas itu teman-teman. Ini tidak. Ya, ini salah. Kenapa? Karena ya jangan coba-coba bawa pekerjaan kantor ke rumah ya, harus selesaikan di kantor. Oke. B. Saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti. Teman-teman, ini juga salah. Kenapa? Karena harus selesai ya, harus selesai. Jangan apa namanya, ditunda sampai sudah cuti baru dikerjakan lagi ya. Salah. C, karena kita apa namanya, diharuskan bekerja tuntas teman-teman ya. Oke, ini B salah. Saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. Ini luar biasa. Oke. Saya kerjakan tugas setelah cuti. Salah teman-teman. Tidak boleh ya. Namanya kita profesional harus kerja tuntas ya. E, saya tetap cuti karena sudah menjadi hak saya. Oh, ini dia seperti bos ya. Oke, jadi yang paling pas adalah C. Teman-teman, saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. Ini luar biasa ya, mantap. Jadi, bagaimana caranya sebelum cuti minggu depan selesai tugasnya, dia bisa cuti. Itulah bagian dari sikap profesionalisme teman-teman ya. Oke, nah kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 5. Baik, nomor 5. Seminggu lagi akan ada kunjungan dari Bupati. Fatimah sebagai anggota OSIS diminta untuk membantu guru menyelesaikan beberapa acara sambutan. Padahal ia juga sedang menyiapkan acara di Hari Kartini. Tindakan Fatimah adalah A. Membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kegiatan peringatan Hari Kartini. B. Berdiskusi pada guru sehingga bisa berimprovisasi jika ada perubahan lapangan. C. Membantu guru menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. D. Membagi tugas dengan anggota lain dan menyiapkan rencana alternatif untuk kedua agenda yang ada. E. Membuat rencana kegiatan saat tamu datang dan menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat yang ada di sekolah. Ya, teman-teman, kita lihat ya. Kita lihat. Membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kegiatan peringatan Hari Kartini. Oke, ini kita simpan dulu teman-teman ya, simpan dulu. Berdiskusi pada guru sehingga bisa berimprovisasi jika ada perubahan lapangan teman-teman ya. Ini bukan bagian dari sikap profesionalisme teman-teman ya. Kita disuruh, disuruh untuk menyiapkan acara sambutan, tidak perlu lagi meminta bantuan sama orang teman-teman ya. Berdiskusi pada guru, membagi tugas kepada orang lain, salah ya. Nah, membantu guru menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, ini bagus. Membuat rencana kegiatan saat tamu datang dan menyiapkan kunjungan ke beberapa tempat yang ada. Membuat rencana kegiatan saat tamu datang teman-teman ya. Berarti dia disuruh sebelum tamu datang harus sudah selesai. Dia mau buat rencana itu pas tamu datang. Jadi ini salah teman-teman ya. Oke. Nah, tinggal C atau A.
membuat daftar kegiatan yang harus disiapkan saat acara penyambutan dan kegiatan peringatan Hari Kartini, teman-teman ya. Saya ulang ya. Membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan. Oke, jadi ini teman-teman, dia apa namanya? Ya, ini kan teman-teman kita disuruh membuat acara apa namanya? Menyiapkan acara sambutan. Ini apa? Membuat daftar keperluan yang harus disiapkan saat acara penyambutan. Oke? Nah, jadi ini tidak apa namanya? Tidak mengena di yang diminta pada apa namanya? Soal, teman-teman. Jadi jawaban yang pasti itu yang poin 5 adalah ini, membantu guru menyiapkan acara sambutan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Oke. Nah, itulah 5 nomor soal asli tahun kemarin tentang TKP profesionalisme, teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, semangat belajar. Oke. Dan selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.